Halo Riders, balik lagi bersama gua Ateng dari Katros Garage dan di samping gua udah ada Rangga dari RC Moto Garage. Hari ini kita mau ngapain? Hari ini spesial banget karena kita sudah berada di salah satu bengkel custom. Wah, keren ya. Keren. Nama bengkelnya dong, sebutin dong. Nama bengkelnya adalah Rainbow Moto Builder. Ya. Nah, di depan gua nih sudah ada satu unit Yamaha Fazio yang udah selesai dimodifikasi atau di custom ya. Dan motor ini adalah salah satu motor yang ikut di program IMOS Garage Build X Parjo. Ya. Dan pokoknya hari ini kita bakal kupas tuntas motor ini. Gua bakal nge-review lebih detail lagi ubahan apa aja yang udah dilakukan di motor ini dan si Rangga juga akan test ride motornya. Nah, nanti gua akan test ride langsung motor ini rasanya gimana di jalan pas dipakai pokoknya. Betul. Ini udah nggak usah lama-lama lagi, mendingan langsung aja kita ketemu sama owner kali ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Langsung supaya kita tahu gitu ya. Oke. Yuk, mantap. Let's go. Let's go. Oke Riders, di samping gua ini udah ada seorang mastermind. Wah, dari Rainbow Moto Builder. Bro, apa kabar bro? Halo, apa baik, Mas Ateng. Oke, ini gua mau nanya-nanya dikit ya soal oke. motor Fazio-nya nih. Sebenarnya untuk konsep keseluruhannya, lu nyebutnya apa sih motor ini? Ini gue sebenarnya konsepnya luxury, maksudnya luxury. Jadi memang gue bikin desain ini buat orang-orang yang mau ngantor tapi tetap keren gitu. Jadi kita bikin luxury dengan aksen-aksen rose gold nih mas. Oh gitu. Aksen rose gold. Oke. Ini pengerjaannya berapa lama bro kemarin? Kemarin kita startnya itu kalau nggak salah bulan Oktober ya. Oktober itu prosesnya 1 bulanan lah kurang lebih. 1 bulanan ya? Sebenarnya proses yang terlama adalah di rose gold plate-nya ini sih sebenarnya. Oh gitu, rose gold plate-nya. Iya. Nah kalau misalnya progresnya sebulan nih, ini kan secara tampilan udah berubah banget nih ya menurut gua gitu kan. Nah gua mau nanya, dari semua bagian di motor ini atau prosesnya gitu loh ya, yang paling sulit itu yang mana? Saat bikin apanya atau ngapain gitu? Yang pertama yang pasti yang paling sulit adalah kita ketika proses bikin untuk chrome rose gold-nya atau rose gold plate-nya, karena kan ada bagian-bagian yang ketika kita mau plating untuk rose gold itu lastnya itu benar-benar harus rapi lah, harus rapi gitu karena ya? ketika udah dicelup, kalau misalnya ada titik-titik yang lubang tuh kan air akan masuk ya, itu yang jadi kendala sih kemarin. Jadi memang titik yang paling agak rumit ada di rose gold plate-nya gitu. Bro, kalau kita ngomongin Fazio nih ya, sebenarnya kan dia dari lahir juga konsepnya udah agak-agak retro gitu Ya, kan. klasik Nah, lah ya. ini setelah gua lihat garapan lo ini jadi semakin retro lagi, semakin luxury kali ya, sesuai dengan luxury. konsep lo. Nah, lu dapat inspirasi untuk bikin jadi seperti ini tuh dari mana bro? Nah ini sebenarnya unik sih, jadi ceritanya tuh waktu awal-awal kita dapat kontak dari Parjo buat ngerjain motor ini, kita lagi nonton film kan, nonton film Kingsman waktu itu. Jadi ada Kingsman yang kedua, gue pikir anjir kayak keren juga, kayaknya kalau kita bikin motor luxury yang kayak dipakai sama agent-agent gitu kan, dan juga bisa dipakai sama orang-orang ngantor juga gitu, jadi tetap elegan gitu kesannya. Oke, gitu. iya benar-benar. Jadi Iya kan? konsepnya dari film Kingsman Kingsman gitu. itu ya. Menarik. Nah, ini gue jadi penasaran ya teman-teman riders. Ini gue pengen bahas lagi, langsung aja kita lihat lebih detail mulai dari bagian kaki sampai body. Bahkan ini sebenarnya ada gimmick-gimmick yang menarik nih di bagian body samping dan di bagian tengah ini. Jadi langsung aja kita bahas lebih detail motor ini. Yuk. Oke Riders, kalau kalian lihat sekarang tampilan dari Yamaha Fazio ini seolah-olah udah berubah secara drastis gitu ya. Tapi gue kasih tahu satu hal, bahwa sebenarnya ubahan yang dilakukan oleh teman-teman dari Rainbow Moto Builder itu sebenarnya ubahan yang simpel gitu ya. Bahkan motor ini masih sangat mungkin untuk dipakai harian. Lantas, di mana kuncinya supaya motor ini kelihatan sebegitu luxury-nya? Langsung ya, gue mau kasih lihat dari bagian kaki-kakinya. Kita bahas lebih detail. Di bagian kaki-kaki, ban bawaan standar tuh udah dicopot ya. Sekarang udah diganti dengan produk dari merek Dunlop. Ukurannya itu 110/70 ring 12. Itu untuk depan dan belakang. Untuk urusan suspensi, sebenarnya di motor ini juga masih mengandalkan bawaan standar. Cuman kalau gue lihat di bagian suspensi depan atau di tabungnya ya, itu udah dilapis dengan rose gold atau plating rose gold gitu ya. Nah itu nanti gue bakal bahas lebih detail lagi karena sebenarnya nggak cuma di suspensi depan, tapi banyak di motor ini yang bagian-bagian atau perintilannya itu dilapis sama gold plate itu.
untuk mendapatkan kesan yang luxury sekaligus elegan, motor ini bagian body-bodinya udah dicat ulang cuy. Jadi aslinya nih warnanya bukan hitam ya. Dan sekarang ini kalau kalian lihat, warna hitam di seluruh body ini nggak cuma hitam biasa, tapi hitam doff. Nah ini menurut gua matching atau cocok banget kalau dipaduin sama yang tadi, gold plate itu ya. Jadi kelihatan outstanding gitu gold plate-nya. Tadi gue singgung sedikit soal elegan. Tentu aja kesan elegan itu nggak cuma bisa didapat dengan hanya mengaplikasi warna hitam gitu kan. Nah, di sini kuncinya. Selain warna hitam, di sini juga ada aksen-aksen dengan tekstur kulit gitu cuy. Kalau kalian lihat, pertama ada di bagian jok. Yang ini joknya juga single seater gitu ya. Lalu di bagian floor decknya yang juga dari kulit. Bahkan sampai ke detail-detail di bagian bodi samping yang menggunakan aksen atau ornamen dari kulit. Nah, soal jok ini kalau kalian lihat, sekarang tampilannya udah single seat ya. Yang menarik di bagian belakang ini juga disediakan rak. Nah, raknya ini selain fungsinya ya tentu aja buat bawa barang, nah biar kesannya konsepnya itu makin masuk, bisa juga dibuat naruh tasnya gitu. Nah pertanyaannya sekarang adalah, kalau di belakangnya ini rak isi bensinnya gimana gitu kan? Karena seperti yang kita tahu kalau Matic itu biasanya tangki bensinnya ada di bawah jok di bagian belakang. Nah ini dia yang menarik. Jadi fungsi dari jok yang udah single seater dan bagian rak belakangnya ini tetap seperti standarnya cuy. Bisa dibuka tutup gini cuy. Nah, jadi untuk kompartemen di bawah jok ini juga masih luas ya. Masih luas banget seperti bawaan standarnya. Untuk akses bensin tentu juga masih mudah seperti bawaan pabrikannya. Untuk material bahan baru di bagian joknya ini dibuat custom ya, menggunakan bahan plat, dan menurut gua hasilnya cukup rapi banget sih. Bagian terakhir tentu aja pemanis perintilan di motor ini ya. Pertama kalau kalian lihat di bagian depan ini ada visor atau windshield yang bentuknya klasik banget. Gak cuman klasik tapi bagian bracketnya sendiri detail-detailnya ini udah dilapis dengan gold plate. Di bagian depan juga ada penambahan aksesoris-aksesoris aftermarketnya. Misalnya untuk bagian di tengah sini dan di bagian lampu kiri kanannya. Dan tentunya yang bikin motor ini jadi benar-benar outstanding adalah pengaplikasian warna rose goldnya itu sendiri. Menurut gua teman-teman dari Rainbow Motor Builder ini sukses banget bikin potensi motor klasiknya ini jadi kelihatan lebih kental lagi. Walaupun sebenarnya ubahannya bisa dibilang effortless. Oke Riders, nah ini sekarang gua udah sama Mas Dega dari timnya Rainbow ya. Sekarang gua mau nanya-nanya sedikit tentang styling dari motor ini. Nah tadi kan lu udah ngobrol sama Ateng, ini kan terinspirasi dari film Kingsman nih. Cuman kan Kingsman kan zaman dulu ya, ya kan. Nah kalau sekarang itu sebenarnya motor ini lu buat untuk tipe rider atau orang-orang yang seperti apa? Nah jadi kalau gue bikin dari awal, sebenarnya motor ini kita tujuannya adalah buat orang-orang yang ngantor nih. Jadi kan, apalagi di Jakarta kan motor tuh udah jadi transportasi pilihan paling tepat lah kan, macet segala macem. Jadi sebenarnya dari basicnya Yamaha Fazio sendiri, dia juga fitur-fiturnya sudah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan orang kantor. Nah kita melengkapi lagi lah gitu. Oh, ya gue lihat memang di sini udah ada, kalau Fazio ya maksudnya ada cup holder, ada segala macam, ada charger. Nah ini menarik nih, ini gue lihat ada tempat payung. Kenapa payung? Ya kadang kan kita naik motor nih kan, kalau misalnya hujan udah pasti pakai jas hujan. Cuman kadang kita kalau di kantor parkir di parkiran mau ke dalam gedung hujan repot kan. Anjir, nah dia kita pakai payung supaya kita nggak kehujanan dari parkiran sampai masuk ke dalam gedung. Gitu. Jadi kita mikirnya sampai segitu tuh. Gak mungkin kita masih pakai jas hujan gitu kan. Betul. Ini sangat makanya kita juga pilihkan payungnya yang kecil, jadi bisa dibawa aja, nggak perlu bisa dimasukin tas lagi nanti begitu kalian udah masuk di dalam gedung kantor-kantor itu gitu. Keren banget asli. Gitu. Nah terus ini kenapa juga dibikin single seat kalau boleh tahu nih? Nih jadi sebenarnya kalau ngantor kita jarang boncengan ya. Kalau kita riding sama pacar sama istri kan jarang di hari kerja kan. Kalau hari kerja rata-rata kita ngantor pasti sendiri gitu kan. Berangkat sendiri, pulang sendiri. Nah makanya kita manfaatkan rak belakang ini buat naruh-naruh barang yang mungkin lebih bentuknya lebih fleksibel gitu. Misalnya bisa bawa belanjaan atau apa bisa taruh di sini. Dan juga space-nya ini kita akan pertahankan juga space di bawah joknya tetap ada ini ya bagasinya gitu. Kenapa? Bagasinya bener tetap kan? ada ya? Ketika pulang nih misalnya hujan, dompet, HP segala macam masukin dalam,
udah kita tenang, HP nggak akan kemasukan air kan gitu. Ah, nice banget. Keren. Berarti ini secara ubahan, secara ergonomi sih nggak ada yang berubah ya? Nggak ada yang berubah, ya? betul. Ban juga ukuran tetap sama, suspensi tetap sama ya? Betul. Oke lah, kalau gitu gue mau coba nih Mas Dega motornya. Gue pengen tahu rasanya seperti apa, Fazio garapan dari Rainbow ini. Nanti gue ceritain abis gue tes drive. Oke? Oke, sip. Oke Riders, sekarang gua mau test ride ya. Ini Fazio garapan dari Rainbow Moto Builder yang konsepnya tuh luxury ya. Jadi cocok banget buat kalian yang anak-anak kantoran tapi naik motor dan pengen terlihat lebih keren lah ya. Bisa dilihat dari aksen-aksen rose goldnya, terus warna coklatnya dan dipadu dengan hitam, mantap banget. Nah sebelum gua ngetes, gue juga stylenya nih, style gua riding mau gua padukan ya kan. Jadi kelihatan ini kan gua gayanya udah kayak mau ngantor banget ya anak kantoran. Terus gua pakai jaket denim, jadi masih kelihatan agak casual tapi tetap keren. Terus helmnya juga gua pakai yang model half face bulat gini supaya lebih klasik kelihatannya. Dan glovesnya sih pakai yang kulit casual gini supaya dipakai daily juga masih enak ya kan. Nah sebelum gua riding, jadi sebenarnya motor ini tuh ada tasnya guys di sini ya. Cuman ini tasnya kalian bisa taruh di sini atau kalian bisa taruh di belakang. Nah jadi tergantung kebutuhan kalian aja ya. Cuman untuk kali ini gua test ride tasnya nggak gua pakai. Oke, yaudah tanpa berlama-lama langsung kita coba aja motor ini. Oke Riders, jadi gua udah coba tadi Fazio garapan dari Rainbow Moto Builder ini ya. Nah secara ergonomi sebenarnya nggak ada yang berubah ya, karena memang dia masih standar. Terus kaki-kaki juga dia juga nggak ada yang berubah ya. Jadi rasanya tuh masih kayak Fazio biasa yang masih tetap enak gitu. Tapi ada satu yang gua rasain waktu gua naik motor ini, yaitu gua ngerasa keren banget. Ya, ini eye catching banget soalnya motornya ya kan, dengan warna sebenarnya dia full black ya. Jadi cuman banyak aksen-aksen warna rose gold yang bikin orang tuh ngelihat banget motor ini gitu. Jadi gue pas naik juga PD-nya nambah pol gitu. Terus ditambah di belakang ini ada rak segala macam. Lu bisa bawa barang, lu bisa bawa tas kalau lu pergi ke kantor misalnya kayak gitu. Udah gitu di sebelah belakang sini ya. Ini nggak kelihatan ya dari kamera. Ini tuh ada tempat lu buat naruh payung atau barang-barang apapun. Jadi tempat penyimpanan di motor ini tuh lumayan banyak gitu. Jadi bener-bener buat fungsi cakep banget nih motor. Nah ini di depan juga dipasang windshield yang selain nambah kegantengan ya dan menambah kesan luxury dari motor ini. Windshield ini juga lumayan ngebantu menghadang angin dari depan gitu. Jadi kalau lu pakai motor ini, walaupun lu pakai helm open face, angin tuh nggak langsung kena di kepala lu, ya. Jadi naik motor ini itu satu keren, ya. Terus kedua keren, ketiga keren, ya. Pokoknya top lah, keren. Oke Riders, jadi tadi gue udah nyobain dan test ride Yamaha Fazio Kingsman by Rainbow ini. Terus Ateng juga tadi udah bahas perubahan-perubahannya apa aja. Jadi terima kasih Mas Dega. Makasih Mas Rangga udah mampir. Mas Ateng. Thank you ya. Thank you. Nah,
Gue juga mau ngingetin nih sekali lagi ke kalian, jangan lupa datang ke acara IMOS 2022 dari tanggal 2 sampai 6 November di JCC Senayan. Nah, dan motor-motor di program IMOS Garage Build X Parjo ini juga akan dijadikan grand prize di acara IMOS 2022. See you at Indonesia Motorcycle Show 2022.